Kalau begitu, berikutnya sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan untuk Jin juga boleh, untuk Jet Academy juga boleh. Mungkin kalau ada pertanyaan untuk Tiffany dan Karista juga boleh. Ya, lewat chat boleh atau boleh nyalakan mic langsung juga boleh. Sebelumnya tadi ada pertanyaan yang lewat chat ya, lewat chat. Ada yang tanya apakah harus ada renerima gitu ya. Mengenai itu saya jawab dulu ya. Sumimasen, Yamaguchi sensei, ちょっと私答えますね。はい、お願いします。 Ini mengenai tes kemampuan bahasa Jepang. Jadi apa namanya, memang sejak COVID, JLPT itu pernah tidak diadakan di Indonesia. Terus kadang walaupun ada juga misalnya kapasitasnya terbatas ya, tapi selain JLPT ada juga NATES, ada juga JTES. Kalau NATES dan JTES itu kan bisa mengikuti 2 bulan sekali. Jadi kalau ingin dapat sertifikat kemampuan bahasa Jepang N5, bisa coba NATES atau JTES, tidak harus JLPT. Ini ada apa namanya pertanyaan untuk Harmony. Tiffany sama Karista-san bisa bantu? Ya sih, sesuai yang aku bilang, milih mau ke Jepang itu harus sudah siap mental sih. Harus sudah siap memang demi bisa masuk kuliah, apalagi bagi yang mau ngambil yang Shingakukas, yang preparatory class itu harus benar-benar sudah siap mental dan sudah siap mau berjuang demi bisa lanjut hidup sama kuliah di Jepang. Dan kalau saya sih pribadi nggak pernah telat ngehadirin kelas ataupun telat ngumpul PL karena memang sudah harus, itu wajib. Yang aku bisa bilang sih harus pintar ngurus jadwal sama harus ngerti prioritas kalian sendiri sih. Iya, dari Tiffany ada tambahan? Ya, utamanya sama sih ya, jadi emang harus tahu kalau memang saya sengaja alasan kenapa masuk ke sekolah bahasa Jepang sendiri adalah utamanya untuk bisa masuk ke dalam kuliahan di Jepang. Jadi untuk tahu itu juga memang karena tidak mudah untuk belajar misalnya mata pelajaran seperti matematika, fisika, kimia dalam bahasa Jepang. Jadi memang harus persiapan mental kalau memang selama di JET itu harus benar-benar fokus untuk belajar untuk bisa masuk ke kuliah sih. Oke, arigatou gozaimashita. Mengenai pertanyaan berikutnya ya, saya yang jawab ya mengenai ini program akselerasi ya. Jadi kalau di Indonesia ada program akselerasi SD 5 tahun atau SMP 2 tahun, SMA 2 tahun seperti itu. Kalau ada ijazah seperti biasa ya, tidak harus ada paket C. Jadi bisa daftar ke sekolah bahasa, bisa daftar ke universitas. Tapi kalau di Jepang itu rata-rata ya biasanya umur untuk masuk universitas di Jepang itu 18 tahun. Misalnya waktu daftar ke universitas ternyata umurnya 17 tahun. Sepertinya harus jelaskan mengenai latar pendidikan Anda bagaimana. Ya, jadi apa namanya ikut program akselerasi di Indonesia itu tidak masalah. Ada yang tanya mengenai kelas full time gitu ya. Jadi biasanya pada prinsipnya sekolah bahasa Jepang itu pelajarannya 4 jam pelajaran dari pagi sampai siang atau dari siang sampai sore. Ya, kebanyakan sekolah bahasa Jepang itu jadi pelajarannya hanya setengah hari. Tapi kalau JET Academy itu full time itu dari pagi sampai sore ada pelajaran seperti itu. Terus mengenai arubaito ya. すいません、山口先生。質問でフルタイムのことについて聞かれて今答えたんですけど、はい、同じ人から、フルタイムで勉強してて、アルバイトって、可能なんですかっていうことなんですけど、はい。どうしましょう。ティファニーに通訳してもらった。大山さん、そのまま通訳でよろしいですか。はい、すいません。まず、進学クラスに関しては、1年間はアルバイトを禁止しています。勉強だけをしっかりしてほしいからです。それから、普通の日本語コースに関しては、フルタイムですけれども、
空いている時間はありますので、アルバイトしている人もいますね。午後の時間を使ったり、夕方から、夜の7時、8時、8、9時、9時ぐらいまでですかね、やっている学生も、10% ぐらいはいると思います。じゃあ、あまりアルバイトをしている学生の割合は多くないということ多くないですね。多くはないです。はい。で、アルバイトする学生は、そのアルバイトの情報はどこから探しますか？ですね、大体、もう、友達に聞いてるのが多いと思いますね。誰か知っている人からの紹介とか、あとは、近所のコンビニとか、うんうん。やっぱり今、人が足りないのはどうしてもコンビニとか飲食店なんで、そこら辺はもう、近くのところで割と見つけてくるみたいです。特に学校で情報があるってわけでないですよね。そうですね、張り紙は時々してますけれども、積極的には特に紹介はしていません。Hai,わかりました。Jadi apa menggunakan Arubaito ya, kalau punya visa pelajar, waktu belajar di sekolah bahasa, pelajar asing pun boleh kerja part time. Tapi kalau di JET Academy, jika masuk kelas persiapan untuk melanjutkan pendidikan di Jepang itu, dari sekolah ada aturannya, tidak boleh kerja part time. Ya, jadi minta fokus belajar fokus belajar ya. Tapi kalau masuk kelas bahasa Jepang biasa gitu ya, kerja part time itu tidak apa-apa. Tapi di kenyataannya pelajar di Jeto Academy yang kerja part time itu tidak begitu banyak. Mungkin sekitar 10% dari pelajar yang ada di Jet. Ya, biasanya mereka cari informasi di Arubaito itu dari teman atau senior seperti itu. Kalau di Jet Academy itu kadang-kadang kalau ada informasi kerja part time, ya ditempel di Madin di sekolah gitu ya, tapi itu tidak begitu banyak juga. Ya. Oke. Terus misalnya ya kalau kelasnya misalnya sampai sore, ya kerja part time malam atau hari Sabtu, hari Minggu bisa ya. Oke, pertanyaan berikutnya, saya mau menanyakan apakah boleh mendaftar ke JET Academy sebelum tes JRPT? Ya, jadi apa namanya mengenai JRPT ya, ini di daftar ke sekolah bahasa Jepang itu harus ada sertifikat N5 atau surat keterangan belajar bahasa Jepang minimum 150 jam. Ya, itu bukan hanya untuk JET Academy. Daftar ke sekolah bahasa Jepang yang lain juga. Ya, jadi kalau belum punya sertifikat N5 JRPT, seperti tadi saya jelaskan, JTS atau NATES boleh juga, atau bisa juga menggunakan surat keterangan belajar bahasa Jepang dari tempat kursus, atau selama SMA atau selama SMP di sekolah ada pelajaran bahasa Jepang, rapot juga bisa digunakan. Ya, terus apa namanya, kalau ingin tahu tempat kursus, nanti silakan langsung hubungi Jim lewat WhatsApp. Atau sekarang di Indonesia juga banyak tempat kursus ya, mungkin cari di Google, mungkin banyak yang ketemu ya. Oke, berikutnya, kalau ingin masuk di bulan September, Oktober, kira-kira persiapan untuk tes sejunya mulai bulan berapa ya? Apakah dari bulan-bulan awal sudah? Oke. 山口先生、質問があります。日本語学校、ジェットさんに10月に入ったら、EJU の勉強はいつから始まりますか？EJU の勉強は次の年の4月からですね。初めの半年はもうとにかく日本語の基礎をしっかり勉強する感じになると思います。はい。Kalau masuk ke Oktober ke JET Academy ya, 6 bulan pertama itu fokus belajar bahasa Jepang. Mulai pelajaran IJU itu April tahun berikutnya. Oke, berikutnya untuk lulusan D4 di Indonesia, jika ingin lanjut ke Jepang itu jatahnya S1 atau S2? すいません。ディプロマプログラムってあるじゃないですか、ディプロマ。で、その2年、専門学校日本で2年行けば、専門学校行けば、ディプロマ2だと思うんですけど、日本の場合、専門学校で高度専門士でディプロマ4っていうのがあると思うんですけど、インドネシアでディプロマ4を出た場合に、
日本で、日本だったら高度専門士と学士は同じレベルですけど、インドネシアのディプロマ4と日本の学士は同じレベルかどうかってわかりますか？それは、その仕事をする上でっていう意味ですよね。いや、この質問はですね、多分、はいその進学とか多分そういうことだと思うんですけど、例えばだからインドネシアでディプロマ4を出てれば、例えば大学院に入れるのか、入れるかどうか。ですね、多分一般的な答えっていうのがないと思います。それで、どこの大学院もそうなんですが、多分その資格を持っていたら、その大学院に直接問い合わせをすることになると思います。国によって、例えば1年のごめんなさい、3年間しか大学に行ってない場合などもそうなんですけれども、各大学院でのその審査があるんですね。で、それが認められれば進学できますね。ありました。まあ、あとはあれですね、JASOインドネシアに聞いてもらいましょうか。そうですね。どこまでJASがわかるかわかんないですけど。はい。わかりました。ada yang tanya ya, lulusan D4 ya. Jadi apa namanya, kalau di Jepang juga kan ada sekolah tinggi kejuruan program 4 tahun. Itu kan diploma 4. Kalau di Jepang, diploma 4 di Jepang itu memang setara S1 di Jepang. Tapi lulusan diploma 4 di Indonesia itu diakui setara S1 di Jepang atau tidak, itu sekarang saya juga, Yamaguchi Sensei juga susah menjawab gitu ya. Misalnya kalau ingin langsung S2 di Jepang, lebih baik langsung tanya ke universitasnya, diakui atau tidak. Atau kalau di Indonesia itu ada JASO ya, waktu penjelasan dari saya juga kan saya sering ambil data dari JASO. JASO itu instansi dari pemerintah Jepang, memberikan informasi studi di Jepang. Ada JASO di JASO Indonesia. Silakan cari di Google JASO Indonesia, websitenya muncul, mungkin bisa langsung tanya ke JASO. Ya. Terus, apakah bisa langsung masuk universitas atau harus masuk sekolah bahasa Jepang? Ya, ini tergantung kemampuan belajarnya. Ya, jadi misalnya lulusan S1, udah bisa bahasa Jepang sekitar N2, bisa langsung daftar ke universitasnya. Ya, tapi belum punya kemampuan bahasa Jepang sampai sekitar N2, berarti harus masuk sekolah bahasa Jepang. Atau kalau mencari program internasional di universitas. Tapi kalau program internasional di Jepang, terutama untuk S1 tidak begitu banyak. Oke, berikutnya untuk Jepang. Ada yang menggunakan usia ya. Yamaguchi 先生、日本で勉強するときに年齢制限ありますか？特に、その下と上っていうことですかね。上だと思いますね、この上ですかね。特にありません。例えば今私たちの学校で一番年上の留学生は51歳か52歳だと思います。どこの国ですか？韓国ですけれどもね。インドネシアの場合、現実的に難しいですよね。そうですね。結局、経費の支弁のところがしっかりしてれば大丈夫だと思うんですけれども。よく聞いてるのが、卒業から5年以上経ってると、いうのがそこは、そうですね、書類次第かなとは思うんですけれども、今まですみません、インドネシアの学生でいうと、実績はありませんね、確かに。一番上で30歳ぐらいですかね。ただ、でもそれ5年以上経ってますよね。一応。うちも時々いるんですけど、30になった方が学生で。ちょっとその辺の事情を私説明します。Jadi ada yang tanya ya, batas usia ya. Sebenarnya untuk masuk sekolah bahasa atau untuk masuk universitas di Jepang itu tidak ada batas usianya. Ya, kata Yamaguchi Sensei, sekarang di Jet Academy ada pelajar dari Korea umurnya atas 50 tahun, ada yang seperti itu. Ya,
Tapi kalau orang Indonesia ingin dapat visa pelajar ya, kan untuk dapat visa pelajar itu harus ada izin dari imigrasi Jepang, namanya COE. Untuk dapat COE dari imigrasi Jepang itu biasanya kalau sudah 5 tahun lebih setelah lulus dari universitas atau sekolah terakhir, pemeriksaan dokumen itu lebih ketat ya. Tapi bukan berarti tidak bisa, bukan seperti itu. Dari pengalaman Jin juga selama ini umur paling tua itu ada sekitar 36 seperti itu juga ada ya. Ya, jadi itu semuanya tergantung kondisi di masing-masing pelajar, melihat latar belakang pendidikan juga, terus melihat pengalaman kerja juga, melihat kemampuan bahasa Jepang juga. Misalnya ya lulus SMA, terus universitas di Indonesia, terus kerja di perusahaan Jepang misalnya 10 tahun misalnya ya, terus dalam pekerjaan harus meningkatkan kemampuan bahasa Jepang. Ya, kemungkinan itu dapat ini izin dari imigrasi Jepang. Jadi kenapa mau ke Jepang itu harus ada alasannya wajar. Ya, ini tergantung orangnya. Oke, berikutnya dalam Jet Academy, kalau untuk yang Muslim ketika masuk waktu sholat, apakah bisa meminta izin kepada pengajar? すいません。次、山口先生。イスラム教徒の学生からなんですけど、はい。お祈りの時間に許可をもらって、はい授業中におはい祈りしてもいいですか？はい。ですね、ある程度イスラム教の学生もいますので、許可をするようにはしているんですが、ただ、例えば大学とか専門学校に入ることになっている学生には、その進学してからのことも考えて、例えば、ごめんなさい、モスクに行かなくちゃいけない、週に1回モスクに行かなくちゃいけないっていうような場合に、その次のその進学先のことも考えて通うようにという指導をしています。だから初めの頃は結構毎週行ってたりしたんですけれどしても、割とその時間が経ってくると授業にかからないように行ったりとか、授業の合間にお祈りをしたりとかっていうふうに学生たちは工夫してやっているようです。じゃあ、すみません。はいある程度許可をはい。があるっていうのは、例えば、はい5分か10分ぐらいだったらいいよとか、そういうことですか？はい、そうですね。そういうふうに最初のうちは、お互いに、できる範囲のことをするという感じですね。すべて、全部 OK というよりも、その学生たちの中でどのぐらいの時間にいつ必要なのかっていうのを全部聞いた上で、こちらもその部分は OK するけれども、なんていうんですかね、じゃあ5分だけにしてくださいとか、毎日なのか、週に1回なのかによっても変わってきますし、お互いちょっと話をかなりしっかりしてというふうになるかなと思います。Mengenai ada yang tanya ya mengenai untuk orang Muslim ya. Jadi kalau untuk sholat apakah boleh izin gitu ya? Jadi kalau di Jet Academy kan ada juga pelajar beragama Muslim gitu ya. Jadi dari Jet Academy langsung melarang, oh ya kamu nggak boleh, nggak seperti itu gitu. Jadi awalnya bicara sama pelajar sama pihak sekolah. Jadi mungkin setiap pelajar juga mungkin beda-beda ya. Setiap hari ya harus begini-begini, mungkin ada yang seperti itu. Ada juga ingin ke masjid setiap minggu, mungkin ada yang seperti itu juga. Dan setiap orang kan mungkin beda-beda. Oleh karena itu, Papa bicara dulu, terus awalnya ya, mungkin coba dulu kalau gitu, misalnya kalau 5 menit atau 10 menit aja keluar dari kelas, ya mungkin nggak apa-apa gitu ya. Tapi pelajar juga pikir, kalau misalnya sudah selesai Jet Academy, lanjut kuliah di Jepang atau mau kerja di Jepang, berarti pelajar sendiri memang harus menyesuaikan diri ke lingkungan di Jepang. Jadi awalnya misalnya ya lebih sering misalnya keluar dari kelas, tapi seperti itu juga kan mengganggu pelajaran juga. Jadi pelajar juga melihat situasi di sana,
awalnya misalnya keluar dari kelas misalnya 5 menit, tapi lama-lama belajar menyesuaikan diri, jadi sholat itu hanya waktu istirahat saja gitu misalnya. Terus misalnya setiap minggu ke masjid, tapi ya lama-lama nggak setiap minggu misalnya seperti itu. Jadi dari sekolah dan ini anaknya diskusi dulu enaknya bagaimana gitu ya. Tapi tadi saya ini saya orang Jepang tinggal di Indonesia udah cukup lama juga. Kalau dari pengalaman saya ya, kalau memang tinggal di negara orang harus memang mengikuti ya. Jadi misalnya saya orang Jepang, saya semua kebiasaan saya dari Jepang saya melakukan di Indonesia itu saya nggak bisa ya. Jadi kalau seperti itu kan saya harus menyesuaikan diri untuk lingkungan di Indonesia juga gitu ya. Jadi mungkin kalian juga kalau ada yang berminat ke Jepang ya, memang tidak harus semuanya mengikuti cara orang Jepang, tapi harus menyesuaikan diri ya. Jadi kalau ingin tetap kehidupannya sepertinya maunya di Indonesia, sebaiknya di Indonesia saja gitu. Menurut saya seperti itu ya. Tapi mengenai agama ya, pasti orang Jepang juga guru-guru di juga menghargai masing-masing. Jadi kalau misalnya enaknya bagaimana, mungkin bisa bicara di Jepang gitu. Tapi dari pengalaman saya juga kebanyakan sekolah bahasa Jepang itu biasanya waktu pelajaran jarang kasih izin untuk sholat. Ya biasanya mereka minta kalau sholat itu waktu istirahat siang. Oke, berikutnya. 今ご先生とこういう質問です。EJU なんですけど、先ほど、その10月に入ったら、4月から EJU の勉強が始まります。で、大学によっては、その6月の EJU を、結果を要求するところがあると思うんですけど、その2ヶ月は、どうなんですか？はい。正直言って2ヶ月では厳しいと思います。一番いいのは、その EJU の対策は2ヶ月でいけると思うんですけれども、だから10月からゼロレベルで日本語の勉強を始めてだと間に合わないと思うんですね。それが例えば4月から1年間日本語の基礎をしっかり、それで中級以上、中級ちょっと上ぐらい、せいぜい1年間で中級までいきますね。それで EJU の、対策を2ヶ月やれば、そうすれば6月のテストでもかなり期待はできると思います。ただ、インドネシアの学生さんの場合、どうしても10月入学が多くなるので、そこですね。そうすると、やっぱり6月っていうのはかなり苦しいのは確かですね。すいません、山口先生がおっしゃった中級っていうのは、どのくらいのレベルなんですか、日本語。N2 レベルですね。1年で N2 レベルぐらいまでいけると、だいぶ違うと思いますね。はい。ada yang tanya ya mengenai persiapan EJU ya. Jadi dia tanya kalau masuk Oktober Jet Academy, terus persiapan EJU mulai April. Ya, terus EJU itu kan Juni dan November. Ada juga universitas minta nilai EJU bulan Juli. Dari April, Mei, Juni kan hanya ya sekitar 2 bulan. Apakah persiapannya bagaimana gitu ya? Jadi ya mungkin kalau dari Indonesia masuk sekolah bahasa Jepang Oktober, terus waktu masuk Oktober kemampuan bahasa Jepangnya masih level dasar ya. Terus April baru mulai belajar EJU. Ya jujur aja mungkin agak sangat agak terus mungkin ya bisa dibilang agak sulit ya dapat nilai yang bagus juga gitu. Tapi kalau belajar bahasa Jepang dengan baik, terus bulan April kemampuan bahasa Jepangnya sudah menjadi sekitar N2, persiapan 2 bulan juga bisa dibilang ada kemungkinan dapat nilai yang lumayan, bisa bilang seperti itu juga. Jadi ini juga tergantung kemampuan bahasa Jepangnya juga. Ini saya tanya dulu ya ke ini Tiffany sama Karista mengenai ini pengalaman ini. Tiffanyさん、Karistaさんお願いします。ティファニーさんが多分中級レベルで10月から勉強してますね。
ティファニーさんですね。N3 だったですよね、10月に。そうですね。はい。だかそうですね。ら、インドネシアにいた頃は、うん N さん取ってですそうね。そこがカリッサさんとそれぞれ違うから、1回目の EJU がどんな感じだったか話してみてください。 1回目覚えてないかな。Jadi untuk misalnya kayak contoh untuk JU pertama sendiri sih, kalau saya memang dari sebelum ke Jepang sendiri udah lumayan ada pengalaman dalam belajar bahasa Jepang. Jadi contohnya untuk nilai kayak dalam bahasa Jepangnya sih lumayan puas. Tapi untuk contoh-contohnya seperti kayak kalau IJU itu bukan cuma bahasa Jepang, jadi dia ada contohnya seperti kayak mat, kimia, biologi, dari 3 mata pelajaran, dari selain mat dan 3 mata pelajaran itu disuruh pilih 2. Dan jujur saja kalau awal IJU itu, misalnya kalian ngambilnya yang untuk dalam bahasa Jepang untuk mata pelajaran itu, nggak gampang untuk dapat nilai bagus, karena jujur aja kemampuan Jepangnya walaupun tinggi pun, beberapa contoh-contoh kata-kata yang digunakan itu memang lebih mendalam, benar-benar fokus untuk mata pelajaran itu. Dan juga pertanyaannya emang kadang agak berbeda dengan yang ada di Indonesia juga. Jadi jujur aja untuk awal IJU berharap dapat nilai tinggi itu lumayan berat sih. Ya emang kalau bisa berusaha untuk dapat nilai bagus, tapi misalnya nggak berhasil dan untuk IJU yang selanjutnya juga jangan menyerah, fokus untuk dapat nilai yang bagus. Dari Karistaさん? Sebetulnya pendapat saya kurang lebih sama dengan Citikani, tapi saya juga setuju sih. Untuk mengambil IJU itu tuh pertanyaannya bukan pertanyaan biasa. Itu memang lumayan mendalam sama beda fokusnya. Jadi saya sendiri ngerasa dia harus lebih banyak persiapannya. Dan 2 bulan aja tuh nggak mungkin banget sih begitu. Ya bisa mungkin, cuman harus bekerja keras sekali. Tapi kalau misalnya kamu bisa persiapkan diri dari sejak kayak awal-awal gitu, itu ada kemungkinan dapat nilai agak lebih tinggi dari sejarah. Yang saya bisa rekomen memang berjuang aja sih, berusaha tuh ngambil dapat nilai yang paling tinggi, setinggi-tingginya. Itu saja sih. Karena itu lumayan ngaruh banget untuk nyari kuliahan di Jepang juga sih nilai IJU gitu. Jadi fokus untuk dapat IJU yang bagus. Jadi menurut Tiffany sama Karista, pelajaran di pelajaran IJU di JET itu kan mulainya April. Jadi kalau bisa sebelum April mulai belajar sendiri gitu, maksudnya gitu? Kalau benar-benar ingin mengejar dapat nilai bagus di IJU itu emang harus mempersiapkan, kalau selain JET itu harus punya ngambil waktu untuk belajar sendiri juga sih. Dan emang kalau misalnya ingin bisa dapat nilai IJU yang bagus dari awal, ya memang contohnya adalah misalnya sebelum pergi ke Jepang sendiri udah mulai nyari contoh-contoh soal IJU, terus mungkin belajar. Tapi ya utamanya sih selama di JET juga fokus, jadi bukan cuma ngambil pelajaran di JET, tapi juga saat pulang sekolah pun misalnya di dalam kamarnya di contoh-contoh soal-soal dan latihan juga. Kalau saya sih agak beda kondisinya. Lebih jelasnya sih memang kalau IJU kan itu soal IPA dan mat itu tapi dalam bahasa Jepang kan. Kalau saya waktu itu saat memang agak mulainya April buat IJU-nya, tapi untuk konsep pelajarannya itu kalau kamu ngerti, kayak sudah ngerti itu semua topiknya sama isi-isi dari pelajaran yang kamu udah pelajarin dalam IPA sama mat itu nantinya cuma berubah aja dalam bahasa Jepang sampai perubahan bentuk soalnya itu jadi lebih gampang. Jadi aku rasa sih kalau misalnya susah belajar langsung tuh kayak IPA dan mat itu dalam bahasa Jepang, kamu harus ngertiin konsep dasarnya dulu aja. Jadi nanti saat mulai dalam soal Jepangnya itu lebih gampang. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak advice-nya ya. Oke. Ya, oke. Kalau gitu saya ini ya pertanyaan berikutnya. Yang tadi pertanyaan dari Nabila. Jadi memperbolehkan mahasiswa Indonesia yang sedang menjalani masa pertukaran belajar juga memperdalam. Jadi mungkin maksudnya gitu ya. Jadi mahasiswa Indonesia yang sedang mengikuti
program pertukaran belajar. Ya, tapi pertukaran belajarnya di mana saya tidak tahu. Tapi ingin sekalian belajar bahasa Jepang di Jet Academy, mungkin maksudnya mungkin begitu mungkin ya. Ya, kalau di Jet Academy kan belajarnya kan dari pagi sampai sore. Ya, kalau memungkinkan bisa ikut jadwal seperti itu, mungkin bisa. Ya, tapi kalau selanjutnya ya, selama ini tidak ada kasus seperti ini. Selanjutnya mohon langsung hubungi Jim. Ya, nanti bicara sama saya ya. Oke, berikutnya kalau mau preparasi belajar Eju seperti mengambil kelas tambahan di JET sebelum bulan April, apakah bisa? すいません、山口先生、また EJU の、ことなんですけど、多分さっきと同じぐらいだと思うんですけど、じゃあ4月から準備っていうことで、さっきティファニーさんとカリスタさんにも、ちょっといろいろ話してもらったんですけど、経験とかアドバイスとか、だから、でこの子はその4月の前にじゃあ EJU のクラスを追加とかでジェットさんで取れるんですか？プライベートでは取れますが、そうですね、特別なその授業としてはないですね。あとはその数学ですね。数学の授業は、補習ですけれども、週1回ぐらいやっています。11月からかな。11月から数学の補習はやっていますね。すみません。じゃあプライベートで本人が勉強したいとお金払ってたら OK なんですか？大丈夫ですよ。それはできます、もちろん。ただ、どのぐらいの日本語力があるかですね。結局、EJU、もちろん対策必要なんですけれども、やたら、EJU と言っても、基礎の部分ができてなかったら、あんまり意味がないので、そうしたら授業の方をしっかり勉強しなさいっていうアドバイスに多分なると思いますね。はい、わかりました。ada yang tanya ya mengenai EJU juga. Jadi apakah bisa ambil tambahan pelajaran EJU di Jet Academy sebelum bulan April gitu ya. Kata Yamaguchi Sensei, misalnya mau privat ya, memang ada biaya untuk les privat ya. Itu yang memungkinkan, tapi itu juga melihat kemampuan bahasa Jepang pelajarnya. Kemampuan bahasa Jepangnya masih sangat dasar. Berarti dari JET juga rekomendasi tolong fokus belajar bahasa Jepang dulu ya. Jadi itu mungkin tergantung kondisi masing-masing juga. Terus pelajaran EJU itu memang mulainya April. Tapi kalau untuk matematika ya dari November mulai pelajaran matematika juga. すいません。山口先生、数学って週1回ですか？その11月からの。そうですね。補習は週1回でやってますね。はい。Jadi dari November pelajaran matematika itu seminggu sekali udah mulai. Oke, berikutnya apakah dari Jet Academy memiliki tips dan trik mudah untuk mempelajari bahasa Jepang dengan lebih mudah dan dapat dipahami? 優しく日本語が上手になる方法ですね。コツですね。はい。ティファニーさんとカリスタさんの方がいいのかな？の方がいいかもしれませんね。はい。私が言えることは、ごめんなさい。じゃあ私が言った後に2人に振ってください。私が言えることは、やっぱり日本語にたくさん触れることだと思います。たくさん聞いたら聞くことができるようになるし、たくさん読んだら読めるようになりますし、とにかく日本語に触れることが一番、何でも、アニメでも漫画でも何でもいいと思うんですけれども、はい、それが一番だと思います。Oke, ada yang tanya ya, tips atau trik untuk belajar bahasa Jepang lebih mudah gitu ya. Ini dari Yamaguchi Sensei, mungkin paling penting itu sering menggunakan bahasa Jepang. Itu menggunakan itu bukan hanya untuk bicara, tapi sering mendengar atau sering membaca ya. Jadi lebih baik menggunakan waktu digunakan untuk baca, dengar atau nonton bahasa Jepang. Mungkin anime, drama seperti itu juga nggak apa-apa gitu. Dari Tiffany-san dan Karista-san ada tambahan?
Memang utamanya sih harus banyak pengalaman untuk berbicara dalam bahasa Jepang, karena memang kalau cuma misalnya fokus untuk belajar dari buku, tapi nggak pernah digunakan dalam sehari-hari, memang pada akhirnya hasilnya juga memang kurang bagus. Saya juga punya beberapa teman yang memang walaupun dia sering baca bukunya, tapi kalau kerjanya misalnya sehari-hari ngomongnya juga dengan bahasa lain juga pada akhirnya nggak bisa improve bahasa Jepang sih. Jadi misalnya kayak udah tinggal di Jepang dan misalnya kayak di Jepang walaupun sekelilingnya orang luar, tapi contohnya bukan cuma ngomong dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, tapi juga memanfaatkan pengalaman tinggal di Jepang. Jadi untuk kerjaannya tiap hari itu sebisa mungkin ngomong dalam bahasa Jepang. Dan juga saya sendiri juga mulai belajar bahasa Jepang juga dari nonton YouTube sih. Jadi misalnya kayak nonton anime atau baca manga atau nonton YouTube juga semua dalam bahasa Jepang. Jadi benar-benar setiap hari itu saya selalu melihat bahasa Jepang dan juga selalu ngomong dalam bahasa Jepang. Jadi bukan cuma kerjanya misalnya kayak di jet belajar gitu, tapi benar-benar tiap hari, tiap saat dipakai sih bahasa Jepang. Kalau saya juga kurang lebih sama dengan Tiffany. Cuman perbedaannya memang kalau saya tuh sedikit pemalu awal-awalnya, jadi memang kurang berani ngomong. Tapi kalau misalnya sudah tinggal di Jepang, kalian bakalan sadar kalau kalian harus bisa gunain bahasa Jepang. Dan selama tinggal di sini pun, jadinya saya sering banget ngomong bahasa Jepang. Apalagi kalau masuk kuliah, itu apa-apa ngobrol sama guru, sama teman Jepang. Untuk ngebahas sesuatu kan harus dalam bahasa Jepang kan. Dalam kata lain tuh apapun kamu dengerin itu dalam bahasa Jepang. Dan kamu harus bisa output ngasih pendapat dalam bahasa Jepang juga. Tapi dari situ jadi latihan juga sih bagi saya. Jadi itu doang sih pendapatnya. Oke, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Berikutnya ini ya pertanyaan mengenai online ya, pelajaran online ya. Yamaguchi 先生、今、コロナの状況なので、オンライン授業ってあると思うんですけど、それはコロナだからですよね。そのコロナが終わってもオンライン授業があるってことはないですよね。来年度1年間ぐらいはちょっと継続する可能性はありますけれどもね、その後は、今のところは考えてないですね。基本的には授業っていうのはクラスに入って、対面授業ですよね。はい。で、このコロナの間に、日本にいる学生に関しては、基本的には授業は対面授業ですよね。一緒にハイブリッドの形でやっていますね。その場合はオンライン授業に参加している学生は海外にいる学生ですよね。そうですね。ほとんどそうですね。時々学校に来るのが怖いと言ってオンラインになっている学生も時々いますけれども。わかりました。Berikutnya ya ada ini pertanyaan dari 2 orang mengenai pelajaran online ya, sekaligus ya saya jawab. Jadi apa namanya, sekarang karena COVID ya, jadi bukan hanya Jet Academy, sekolah bahasa Jepang yang lain juga menyediakan kelas online ya. Jadi apa namanya, walaupun belum bisa berangkat ke Jepang juga, bisa mengikuti pelajaran online dari luar Jepang. Terus kalau pelajar yang sudah ada di Jepang itu pada prinsipnya masuk sekolah. Tapi kalau di Jet Academy itu misalnya pelajarnya sangat khawatir, misalnya naik kereta datang ke Jet Academy takutnya kena COVID gitu ya. Kalau seperti itu diizinkan ikut pelajaran online. Tapi kalau pelajar yang sudah ada di Jepang itu pada prinsipnya masuk sekolah ya. Terus apa namanya, ini ada yang tanya, apakah kelas online-nya sehingga kita tidak harus datang langsung ke Jet Academy. Jadi, apa namanya, pelajaran online dari sekolah bahasa Jepang itu, ya, apa namanya, bisa bilang mulai itu karena gara-gara COVID. Jadi biasanya sebelum COVID itu, pelajaran dari sekolah bahasa Jepang itu memang pelajar langsung datang ke Jepang ya, misalnya tujuannya ingin masuk universitas di Jepang setelah selesai sekolah bahasa, berarti kebanyakan universitas juga seleksinya langsung di Jepang. Jadi apa namanya, setelah selesai COVID, jadi bagaimana kurang tahu gitu ya, tapi kemungkinan besar kalau
COVID-nya berakhir semua, kalau ingin melanjutkan pendidikan di Jepang atau kalau ingin cari kerja di Jepang, berarti pelajar harus langsung masuk sekolah. Tapi mungkin hanya belajar bahasa Jepang saja, misalnya 1 bulan atau 2 bulan. Ada juga sebagian sekolah bahasa Jepang tetap masih ada pelajaran online-nya. Ini tergantung mungkin melihat kondisi COVID juga mungkin tergantung program dari sekolah bahasa Jepang masing-masing. Oke, pertanyaannya kira-kira seperti itu. Iya, 結構答えましたよね。一応全部答えたと思うので、じゃあ一応ここで終わりにしますね。じゃあ最後に、山口先生から一言の前に、じゃあ先に卒業生から一言言ってもらいましょうか。そうですね。2人にじゃあ、今、コロナですけど、どんな感じの大学生活を送ってるか含めて、はい、最後の挨拶お願いします。お願いします。Jadi untuk pengalaman saya sendiri, saya itu sekarang anak teknik informatika. Dan sebenarnya contohnya adalah bisa ngambil pelajaran online sih karena keadaan COVID-19 sekarang itu. Cuma karena saya sendiri punya beberapa eksperimen yang harus bikin laporan dan itu tuh menggunakan robot yang cuma ada di kuliahan. Jadi untuk contoh-contoh pelajaran seperti kayak laboratorium itu saya harus ke kuliahan sih. Jadi dan juga sempat keadaan di Jepang COVID-nya sempat menurun juga sempat ada waktu seperti itu. Jadi sempat kira-kira setengah tahun pergi ke kuliahan dan emang berkat bisa pergi ke kuliahan juga mulai bisa punya teman juga sih di situ. Dan jadi keadaannya sekarang sih full online. Tapi walaupun full online karena sempat ada kesempatan ketemu dengan orang, jadi setidaknya punya teman sih. Cuma kalau selama ini sama saya 1 tahun itu sempat saat tahun pertama itu sempat full online dan saat itu kalau kuliah saya sendiri benar-benar kerjanya cuma mendengar pelajaran dan begitu selesai mendengar pelajaran bikin tugas jadi sempat nggak punya susah bikin teman juga sih. Jadi kalau keadaan COVID memang agak susah pada bagian itu sih. Cuma misalnya kalau nanti COVID udah agak merendah sih, kemungkinan besar kebanyakan kuliah akan ada pelajaran yang offline juga face to face. Dan kalau misalnya contohnya saat itu sih harus memberanikan diri juga sih untuk ngomong sama orang biar bisa punya teman dan juga harus punya lumayan kemampuan bahasa Jepang juga sih untuk bisa punya teman juga karena contohnya kalau kuliah saya sendiri orang luarnya sedikit jadi kebanyakan orang Jepang sih jadi kalau skill bahasa Jepangnya rendah emang agak susah untuk berkomunikasi sih kalau karena saya. Kalau dalam bagian saya sih, ya aku kan baru mau masuk tahun kedua dan artinya kan sudah 1 tahun di uni Jepang. Itu saya ngambilnya digital contents dan kebanyakan waktu saya kan masih coronanya agak puas dan waktu itu jadinya masih online. Dan saat-saat online sih yang saya bisa bilang itu masih ada kesempatan bisa ngobrol dengan orang-orang Jepang sama beberapa orang luar negeri yang ada di situ. Tapi bisa dibilang susah ngebuat teman. Dan harus bisa bahasa Jepang sih memang karena kalian nanti bener-beneran karena susah masuk secara face to face dan kebanyakan kerjaan tuh secara online itu kalian harus banyak diskusi dalam kata lain dan banyak diskusi doang tuh agak susah komunikasinya jadinya tapi ada waktu juga abis coronanya sedikit mendingan itu dia itu buka lagi yang kelas face to face dan itu dimana sebetulnya membantu banget bisa kenalan sama orang. Cuman susah kalau misalnya kenalan sama orang kalau kamu nggak bisa bahasa Jepang juga masalahnya. Dan kalau aku sih kan sedikit beda. Kalau Tiffany kan lebih banyak banyak eksperimen banyak eksperimennya pergi ke laboratori. Kalau dalam dalam kondisi saya sih itu sebetulnya kebanyakan memang gunain komputer jadi kerja di rumah pun bisa tapi dalam
waktu yang sama, sebetulnya banyak fasilitas tuh kamu nggak bisa kamu dapat sendiri dan cuma bisanya dapat dari sekolah. Jadi enaknya itu walaupun terkadang sekolah online, mereka masih suka ngebuka sekolah. Jadi kamu bisa datang untuk ngambil kelas di situ ataupun untuk gunain fasilitas di situ sih. Jadi pokoknya yang saya bisa bilang sih walaupun online itu masih bisa ngikuti kelas sama bisa lah dapat suatu manfaat sama belajar di situ. はい、手任しありがとうございます。 Ya. はい、今日はどうもありがとうございました。たくさん日本語学校があります。その中で私たちの学校の、ぜひいいところを見ていただければなと思います。勉強したいと思う人は、厳しいですけれども、しっかり、教えます。そして楽しい学生生活が送れると思います。ちょっとコロナで本当に今、日本に来ることが難しいんですが、もうすぐ来られるようになると思いますので、ぜひ遊びに来てください。まずは遊びに来てください。はい。今日はありがとうございました。テレマカシ。通訳をどうでしょう。ティファニーさん頑張って。長かったかな。ちょっと頑張って。まず、なんて。私たちの学校のいいところを見てください。たくさん日本語学校ありますが、私たちの。Di Jepang itu ada banyak sekolah bahasa dan ya Jet sendiri adalah salah satu dari banyak sekolah bahasa. Tapi semoga yang hari ini datang ke seminar ini bisa mengerti keistimewaan dari Jet dan juga tertarik masuk ke Jet. 今コロナでとても来るのが難しい状況ですが、もうすぐ来られるようになると思うので、ぜひまずは遊びに来てください。Memang karena keadaan COVID-19 sekarang agak susah untuk pergi ke Jepang, tapi kita percaya bahwa suatu saat bentar lagi akan bisa mungkin untuk pergi ke Jepang. Jadi misalnya ada bisa pergi ke Jepang, coba untuk datang ke Jet juga salah satu. はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。Ya, ini hari ini seminarnya sampai ini ya. Mudah-mudahan sudah dapat informasi bermanfaat banyak ya. Selanjutnya kalau ada pertanyaan silakan langsung hubungi Jin ya. Terus video seminar hari ini kami akan upload ke YouTube Jin ya. Channel YouTube Jin ada berbagai video mengenai studi di Jepang ya. Jika berminat silakan nonton juga ya. Kalau begitu hari ini mau selesai ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai ketemu pada acara berikutnya. Ya, arigatou gozaimashita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimashita. Sampai jumpa lagi. Ya, Tiffany さん、カリサさん、ありがとう。ありがとうございます。